Kasus perbudakan ketika di atas kapal ternyata dialami juga oleh ABK atau anak buah kapal asal Lumajang, Jawa Timur, yakni Masuri bersama teman WNI lain. Selama 6 bulan ia bekerja di kapal Pursein atau Pukat Cincin Fuyuanyu 1218 berbendera Cina, ia mengaku sangat tersiksa. Hal itu ia sampaikan kepada wartawan BBC News Indonesia. Dilansir oleh Kompas.com, Masuri mengatakan ia disalurkan oleh agen PT Mandiri Tunggal Bahari atau MTB yang berlokasi di Tegal, Jawa Tengah. MTB adalah perusahaan sama yang menyalurkan Herdianto. ABK asal Indonesia meninggal dan jenazahnya dilarung di Laut Somalia oleh kapal berbendera Cina bernama Luxing Yuanyu 623. Ketika bekerja di kapal itu, ia mengaku disiksa, ditendang, bahkan sering dipukul kepalanya. Ia juga mengaku setiap hari hanya diperbolehkan tidur 3 hingga 4 jam saja. Suatu hari, ada salah satu teman Masuri yang jatuh sakit. Bukannya dirawat, tapi ABK tersebut masih disuruh kerja dan akhirnya meninggal dunia. Lalu jenazah ABK tersebut disimpan di dalam freezer atau tempat pendingin ikan selama 1 bulan. Setelah itu dibuang ke tengah laut. Masuri dan ABK lain mengaku menangis dan sujud ke pihak kapal agar jenazah ABK itu jangan dibuang. Namun, kapten dari kapal itu justru marah-marah dan tetap membuang jenazah ABK. Sejak kejadian itu, Masuri dan ketiga temannya mencoba tetap sehat dan bertahan. Mereka tidak melawan saat perbudakan dilakukan. Sampailah pada hari ketika kapal tiba di sekitar Selat Malaka, mereka lantas melakukan perlawanan lantaran menyadari wilayahnya dekat dengan Indonesia. Mereka melawan anggota kapal yang mayoritas dari Cina sekitar 15 orang. Namun naasnya, Masuri dan temannya malah dikeroyok dan mengalami luka pukulan. Sejak saat itu mereka berpikir untuk lompat ke laut. Akhirnya, sekira pukul 2 pagi saat semua anggota kapal tidur, mereka menggunakan gabus tempat menyimpan ikan dan terjun ke laut. Kemudian jam 1 siang mereka ditolong kapal muatan batu bara milik Filipina, lalu dibawa ke pihak maritim Malaysia. Setelah itu, mereka dibawa ke kedutaan Indonesia di Johor, Malaysia pada 8 April. Mereka kemudian diurus dan dibiayai pemulangan oleh KBRI Malaysia ke kampung halaman masing-masing. ABK ini pun tiba di kampung halamannya pada 12 April lalu. Untuk diketahui, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menetapkan petinggi agen MTB yang menyalurkan ABK tersebut sebagai tersangka pada Selasa 19 Mei 2020. Kedua tersangka masing-masing berinisial MH dan S dan keduanya berasal dari Tegal. Demikian Tribun News Update hari ini, dan akan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.